Bupati Wajo Haji Abram Mahmud menyerahkan bantuan APD berupa kacamata, masker M3, dan sepatu bot. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Sekretaris Dinas Kesehatan, yaitu Dr. Ramlan di Rumah Jabatan Bupati Wajo pada hari Sabtu 11 April kemarin. Bantuan APD yang diserahkan Bupati Wajo merupakan sumbangan dari beberapa donatur. Bapak Bupati pun berharap peran di tingkat kelurahan, desa, dusun, hingga RT RW bisa selalu memonitoring setiap wilayahnya masing-masing. Jangan sampai ada yang terlewatkan, ada yang masuk tanpa sepengetahuan posko-posko terpadu. Sekedar diketahui, Bupati Wajo telah melakukan pendataan di setiap wilayah untuk memutus mata rantai COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan bantuan APD dari donatur warga kita yang kebetulan pengusaha yang sukses, di mana beberapa hari yang lalu sudah tiba barangnya 155. Kemudian hari ini sudah ada tambahannya yang 400 yang dibantukan oleh Bapak Haji Jenal Mapke, salah seorang pengusaha di Gorontalo, dan alhamdulillah tadi pagi juga tiba bantuan dari salah seorang pengusaha muda orang Wajo, yaitu Pak Haji Nuardi atau Haji Momo, menyumbangkan 500 buah APD Combo yang baru saja saya serahkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu tenaga-tenaga medis kita, demikian juga tenaga-tenaga kita yang ada di posko-posko pintu perbatasan untuk bisa menggunakan APD ini berhadapan dengan para pemudik, para masyarakat yang berdatangan di wilayah kita, agar bisa betul-betul safety, ya, menjaga kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan screening, ya, melakukan wawancara dan mendeteksi semua pendatang-pendatang kita. Ya, demikian juga di tingkat-tingkat kelurahan dan desa kita harapkan berbasis kepala lingkungan dan dusun, bahkan sampai RT RW, untuk bisa selalu memonitoring wilayahnya masing-masing. Jangan sampai ada yang terlewatkan, ada yang masuk tanpa sepengetahuan daripada posko-posko terpadu kita. Jadi ini kita sinergikan semua sehingga tidak ada yang bisa lepas, karena kita juga menghadapi sekarang masyarakat kita ini banyak yang tidak jujur, ya, banyak yang tidak terbuka memberikan keterangan, sehingga di samping posko-posko yang kita pasang 10 titik posko terpadu di semua perbatasan yang masuk di wilayah Wajo, juga kita berdayakan
semua aparatur kita sampai tingkat RT RW untuk mendeteksi setiap hari bila mana ada masyarakat yang habis bepergian ataukah ada pendatang, apakah itu pemudik, anak-anak mahasiswa yang pulang kampung, ataukah apa saja, yang jelas semua yang berisiko yang tentunya akan kita usahakan data sebaik mungkin agar bisa kita lakukan pemantauan, penjagaan, memutus mata rantai kita. Ya, seperti itu. Untuk APD-nya sendiri akan disalurkan di mana nanti nih Pak? Saya serahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mengatur, karena sudah ada juga pengadaan dari OPD kita. Saya kira supaya ini nanti termanfaatkan dengan baik, tidak ada yang overlap, semua bisa termanfaatkan karena banyak juga bantuan-bantuan dari berbagai komunitas, ya, dari berbagai komponen masyarakat. Ya, tentu kita harap semua ini termanfaatkan dengan baik, dan kita memang sudah wanti-wanti supaya seluruh perangkat daerah ini menjaga amanah ini, ya, jangan sampai ada yang numpang, jangan sampai ada yang memanfaatkan, ya, utamanya pengadaan-pengadaan yang dianggarkan oleh realokasi anggaran kita atau refocusing anggaran kita, jangan sampai ini nanti disalahgunakan, sehingga semua transparan, semua terbuka, baik bantuan yang diberikan oleh masyarakat, tokoh-tokoh, maupun dengan pengadaan sendiri. Jangan sampai ini nanti betul-betul, makanya saya minta dicatat dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, agar kita secara terbuka menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita ini betul-betul amanah dalam menjalankan tugas pengabdian ini. Mengenai masyarakat yang masih lalu lalang ke pasar ini Pak, bagaimana tanggapannya? Ya, inilah yang kita selalu terus melakukan, tidak pernah berhenti sosialisasi, tidak pernah berhenti melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, masjid-masjid masih ada juga 1-2 yang membandel, ya, yang masih belum merubah keyakinannya bahwa kita ini tidak mau melarang sholat, tetapi hanya melarang untuk terjadinya interaksi sosial atau interaksi fisik, ya, di antara masyarakat kita. Makanya itu kita tidak pernah berhenti. Begitu ada laporan langsung turun Satpol PP kita minta kepada TNI dan Polri untuk membantu melakukan pendekatan-pendekatan yang masih menganggap ini persoalan, masih menganggap biasa-biasa. Masih ada di tengah-tengah masyarakat kita ini yang meremehkan ini situasi, sehingga masih selalu percaya diri dengan keyakinannya, padahal kita tidak tahu siapa yang pembawa karir daripada COVID-19 ini. Ya, bisa saja kita sehat tetapi kita bisa tularkan kepada orang yang tidak sehat atau yang tidak memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang kuat, seperti itu. Untuk update sekarang Pak, untuk ODP-nya sendiri tuh? Ya, untuk detik ini ada 52 ODP kita, tetapi sudah ada 39 yang sudah selesai pemantauan, ya. Kemudian PDP kita ada 4, itu sudah kembali semua, sudah sembuh 3 orang. Tinggal 1 sekarang yang kita isolasi, yaitu di Rumah Sakit Umum Siwa, yang sementara dalam proses isolasi, dan kita tracking untuk semua yang pernah berinteraksi. Jangan sampai nanti hasil swabnya positif. Tentu ini semua kita akan cari semua mata interaksinya itu untuk bisa kita putus, dan kita bisa hentikan mata rantai daripada penularan virus ini. Jadi yang kemarin itu yang positif itu Pak, yang sudah keluar hasil swabnya? Belum, ya, jadi yang positif itu baru hasil tes rapidnya, dan itu pun juga baru 1 kali, karena biasanya juga rapid test itu harus 2 kali. Kemudian yang kedua kita sudah kirim swabnya, mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah ada hasilnya, sehingga ini, dan tetap semua kita tracking dari siapa yang pernah ketemu ini PDP kita. Swab itu kami menunggu antrian, jadi kan sudah di rapid test, hasilnya positif, tinggal menunggu hasil swabnya. Hasil swab itu antriannya panjang sekali untuk bisa dapat hasilnya. Tapi pasiennya kita sudah isolasi untuk menghindari kontak dengan yang lain lagi. Sambil tetap yang dibilang tadi Pak Bupati, bahwa kita tetap tracking untuk mencari siapa yang sudah kontak dengan dia,
sebelum kami isolasi itu. Terus yang pasien PDP yang 2 orang di Rumah Sakit Madukolong katanya sudah pulang. Ya sudah dipulang, alhamdulillah rapid testnya negatif dan swabnya juga negatif dan sekarang pasiennya membaik. Kasih. Ini rencana membagikan ke 10 perbatasan yang tempatnya orang untuk yang masuk ke Wajak, ke 23 puskesmas, 2 rumah sakit dan otodokter dan dinkes, karena dinkes ini nanti akan membantu untuk tracking. Jadi itu kami bagikan di situ semua. Jadi kami sudah hitung-hitung berapa ke rumah sakit, berapa ke puskesmas masing-masing. Dan perbatasan juga ya, Bu? Ya, perbatasan juga.